for infinity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendrawati dari Prodi PAI 3A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Kuansing. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai statistika parametrik yang diampu oleh dosen Ibu Dwi Putri Musdansi SPD, MPD. Sebelum kita lanjut kepada tutorial atau video pembelajarannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai statistika parametrik. Statistika parametrik didasarkan pada model distribusi normal, sehingga ada beberapa uji asumsi yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis data. Yang termasuk pada statistik parametrik adalah uji perbedaan rata-rata. Pengujian perbedaan rata-rata populasi dibagi menjadi 3. Yang pertama uji T rata-rata satu sampel. Kemudian yang kedua uji perbedaan 2 rata-rata populasi. Yang ketiga uji variansi atau analisis variansi yang disebut dengan ANAVA. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji T satu sampel dan uji T rata-rata 2 populasi menggunakan aplikasi atau software SPSS. Baik. Tutorial pertama adalah uji T satu sampel, di mana uji ini dimaksudkan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan atau bergantung pada rumusan hipotesis suatu variabel dibandingkan dengan kriteria tertentu. Langkah untuk melakukan uji T satu sampel ini adalah uji asumsi dan uji hipotesis. Nah, teman-teman, di sini langsung saja saya di sini memiliki contoh kasus mengenai uji T satu sampel ini. Saya akan membacakan contoh kasusnya, yaitu seorang peneliti berpendapat bahwa kemampuan mahasiswa dalam belajar statistika tidak sama dengan 4 jam. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti mengambil sampel sebanyak 20 mahasiswa, sehingga diperoleh data sebagai berikut dalam satuan jam. Nanti kita akan langsung saja kepada tutorial SPSS-nya. Saya akan mencatatkan datanya ketika kita memasukkan data di SPSS. Dengan menggunakan alpha 5% dan dianggap data telah memenuhi uji asumsi, maka ujilah hipotesis peneliti tersebut. Nah, teman-teman, di sini contoh soalnya sudah memenuhi uji asumsi. Jadi, kita tidak perlu lagi melakukan uji asumsi di data ini. Baik, teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di aplikasi SPSS ini akan muncul seperti ini. Di sini ada variable view dan data view. Di mana variable view kita akan membuat nama dari data yang akan kita masukkan. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya ya, teman-teman. Sebelum kita mengisi ini, saya akan bacakan dulu atau memberitahu bahwa rumusan hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis penelitiannya, yaitu kemampuan belajar statistika mahasiswa tidak sama dengan 4 jam. Kemudian, kalau hipotesis statistiknya, H0 mu sama dengan 4, H1 mu tidak sama dengan 4. Taraf signifikannya alpha 5%. Statistik uji yang digunakan dan dihitung dengan SPSS. Oke, lanjutnya kita akan menuliskan namanya di sini. Saya akan menuliskan di sini kemampuan
underscore pelajar. Nah, di sini mengapa saya mengganti space dengan underscore? Karena kalau kita menggunakan space, nanti ini aplikasinya tidak membaca atau data yang dimasukkan tidak akan terbaca oleh program. Kemudian kita masukkan data 20 mahasiswa tadi di data view, di lembar data view. Di sini sudah ada nama dari datanya. Kemudian kita akan masukkan di sini datanya sebanyak 20 mahasiswa tadi. Baik, saya akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Baik teman-teman, ini adalah data dari hipotesis atau data dari 20 mahasiswa tadi. Kemudian teman-teman klik analyze di sini. Apakah kalian bisa melihatnya? Analyze di bar title. Kemudian kita klik compare means. Compare means ini menunjukkan kalau kita menggunakan perbedaan rata-rata. Nah, di sini ada means, one sample, independent sample, paired sample, one way ANOVA. Di sini kita ambil one sample test karena kita akan menguji rata-rata satu sampel. Oke, klik. Kemudian pindahkan kemampuan belajar ini ke test variable. Pindahkan. Lalu jangan lupa masukkan test value-nya 4 karena tadi hipotesis penelitinya adalah 4 jam. Maka kita klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil dari data tadi. Baik, teman-teman, di sini kita dapat menyimpulkan dari hasil output ini. Tapi sebelumnya, saya akan memberikan kriteria pengujian dan keputusan uji. P-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maksudnya apa? 0,05 tadi kan dari alfa yang telah peneliti tetapkan. Maka jika p-value-nya kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, yang artinya hipotesis peneliti diterima. Namun jika p-value besar dari 0,05 maka H0 diterima, yang artinya hipotesis peneliti tidak benar. Dari output diperoleh T sama dengan min 0,593 dengan sig 2 tile 0,00, yang jika dibandingkan dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, maka jelas p-value atau sig kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa H0 ditolak. Sini saya akan menunjukkan di mana atau apanya yang ditolak. Ini guys. Nah, teman-teman, ini disebut dengan p-value. Baik, jadi kesimpulannya dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan belajar statistika mahasiswa tidak sama dengan 4 jam. Berarti hipotesis dari peneliti dianggap benar.